Wong wedok dhewean ayu dijejeri tawani aqua. Setelah diminum akhirnya lupa diri. HP-nya dijaluk, perhiasannya dijaluk, kena pelet. Tapi kalau ada pendamping, ya maka pendampingnya akan tahu itu semua. Mulane niki nek perjalanan rodo-adoh mencapai ya jarak untuk di jamak sholat 85 kilo sekitar itu, perempuan yang bepergian hendaklah ada pendamping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para jamaah, para bapak ibu sedaya rahimakumullah, marilah kita senantiasa menghaturkan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan karunia kenikmatannya kepada kita semuanya. Sampai pagi ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk hadir di majelis ini, dan masih diberikan kekuatan iman wal Islam. Sholawat salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya. Semoga meluas pada kita semuanya. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, orang tua kita pada hari kiamat dapat memperoleh syafaatul uzma. Amin, amin ya rabbal alamin. Para jamaah, pagi ini kita akan meneruskan pengajian kita surat Ad-Dukhan ayat 19 sampai 39. Ini ada satu tema besar tentang sejarahnya Nabi Musa dengan Fir'aun di Mesir, dan dalam rangka Nabi Musa untuk mengajak Bani Israel keluar dari perbudakan yang dilakukan oleh Fir'aun. Jadi tema besar, satu tema tentang dakwahnya Nabi Musa kepada Fir'aun dan perjuangan Nabi Musa untuk mengajak Bani Israel keluar dari Mesir menuju ke Palestina. Ini yang akan kita bahas pada hari ini. Monggo dipun semak sesarengan maknanipun ugi tafsiripun. Tema pokoknya sejarah Nabi Musa untuk berdakwah kepada Fir'aun dan kaumnya. Wa an la ta'lu 'ala Allah, wa Allah, dan bahwa jangan ta'lu, kalian sombongkan diri, 'alallahi, terhadap Allah. Jadi ini suatu peringatan dari Allah, janganlah Fir'aun itu berbuat sombong kepada Allah dengan tidak mau menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Ini sebuah peringatan, karena kesombongan ini bagi manusia itu tidak layak.
yang layak sombong Allah. Mula tenggene Asmaul Husna ada nama Allah Al-Mutakabbir, yang berhak untuk sombong, untuk menampakkan keagungan-keagungan itu hanya Allah. Manusia tidak berhak untuk itu. Maka Fir'aun diingatkan oleh Allah, la taghlu 'alallah, ya, janganlah kalian sombong terhadap Allah. Inni atikum bisultanim mubin, ini sesungguhnya aku Nabi Musa, atikum, aku datang pada kalian Fir'aun dan kaumnya, bisultanim mubin, dengan kekuasaan, dengan bukti yang nyata. Jadi Nabi Musa datang kepada Fir'aun dan kaumnya yang berada di Mesir. Nabi Musa membawa bukti-bukti yang nyata. Apa itu bukti yang nyata? Mukjizat-mukjizat yang tidak dapat ditandingi oleh manusia. Wujudnya apa? Tongkat Nabi Musa dilemparkan menjadi ular yang besar. Tangan Nabi Musa dimasukkan pada bajunya, setelah keluar memancarkan cahaya yang terang. Ini dari Allah, mukjizat, ya, yang tidak akan dapat ditandingi oleh Fir'aun beserta pengikutnya. Dan iki nggih, sedaya Nabi Rasul nggadahi mukjizat sebagai bukti atas kenabian dan kerasulannya. Wa ini, dan sesungguhnya aku, aku berlindung birabbi, kepada Tuhanku, wa rabbikum, dan Tuhan kalian, antar jumun, bahwa kalian akan merajamku. Berikutnya Nabi Musa berdoa memohon kepada Allah dari upaya merajam Nabi Musa, ya, yang telah direncanakan oleh Fir'aun beserta kaumnya. Jadi kedatangan Nabi Musa itu diancam akan dirajam, dilempari batu oleh Fir'aun beserta kaumnya. Maka Nabi Musa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah Allah itu siapa? Rabbi wa rabbikum. Allah itu Tuhannya Nabi Musa, juga Tuhan kalian semuanya, Fir'aun beserta pengikutnya. Jadi Tuhan itu hanya Allah. Tidak layak dan tidak pantas Nabi Musa itu mengajak manusia kepada kepercayaan selain Allah. Tidak akan. Maka meskipun Fir'aun itu mengaku sebagai Tuhan, Nabi Musa tidak akan mempercayainya, bahwa Tuhan itu hanya Allah, baik Tuhannya Nabi Musa maupun Tuhannya Fir'aun yang semestinya adalah Allah. Wa in lam tu'minu li fa'tazilun, wa in lam tu'minu li, dan jika tidak kalian beriman kepadaku, fa'tazilun, maka tinggalkanlah aku. Jadi kalau memang Fir'aun tidak mau percaya kepada ajaran Nabi Musa, sudah tidak usah dipaksa, tinggalkanlah ajaran itu. Fada'a rabbahu, maka dia berdoa rabbahu, kepada Tuhannya, anna haula'i, bahwasanya sesungguhnya mereka ini kaum mujrimun, kaum atau orang-orang yang berdosa. Jadi Nabi Musa ini memohon kepada Allah dari ancaman Fir'aun, karena Fir'aun dengan pendukungnya itu adalah orang-orang yang berbuat dosa, bukan orang yang benar. Fa'asri bi ibadi lailan innakum muttaba'un. Fa'asri, maka berjalanlah kalian. Allah perintah kepada Nabi Musa untuk berjalan
Kapan itu? Ya, biibadi dengan hamba-hambaku lailan pada malam hari. Jadi Nabi Musa disuruh meninggalkan Mesir beserta hamba-hamba Allah yang percaya kepada ajaran Nabi Musa, yaitu Bani Israel. Sebagian orang Mesir asli percaya kepada ajaran Nabi Musa lailan pada malam hari. Di saat Fir'aun istirahat tidur, disuruhlah Nabi Musa meninggalkan Mesir beserta pengikutnya. Innakum sesungguhnya kalian muttabaun, orang-orang yang diikuti atau akan dikejar. Tapi nanti Nabi Musa meninggalkan Mesir itu tidak serta-merta mendapatkan keamanan. Tapi Nabi Musa pun terancam dengan kejaran Fir'aun beserta tentaranya. Meskipun di malam hari, maka Fir'aun beserta tentaranya nanti akan menyusul, ya, mencari jejak langkah Nabi Musa kemana yang akan dibunuh. Tapi ini sudah direncanakan Allah. Malam hari Nabi Musa meninggalkan Mesir, kemudian Mesir mengalami musibah. Musibahnya apa? Di Mesir ini air-air yang mengalir di sana berwarna merah darah. Niku. Yang kedua, ada katak yang banyak jumlahnya, ya. Kemudian di sana pun ada belalang yang banyak jumlahnya, ya. Ada kutu-kutu yang banyak jumlahnya, sehingga Fir'aun beserta tentaranya ketika akan mengejar Nabi Musa, mereka disibukkan dengan bencana yang menimpa masyarakat saat itu, sehingga ini ada jeda waktu. Nabi Musa bisa lebih jauh berjalan di malam hari, Fir'aun beserta tentaranya belum juga bisa mengejarnya. Ada jeda waktu, sudah direncanakan Allah demikian. Watrukil bahra rahwa, dan tinggalkan, biarkan al-bahra laut rahwa, tenang atau tetap. Jadi pesan oleh Allah, setelah nanti lautan dibelah dengan tongkatnya Nabi Musa, jangan dikembalikan lagi, ya, supaya Fir'aun beserta tentaranya mengejar Nabi Musa di tengah lautan. Jadi ini kan kemukjizatan yang berikutnya, setelah tongkat menjadi ular di hadapan Fir'aun, berikutnya tongkat ini bisa membelah lautan dengan terhampar jalan yang lapang. Di Laut Merah terbelah, ya. Sehingga Nabi Musa, Bani Israel, pengikut Nabi Musa bisa melintas di tengah lautan dengan aman. Ini jangan dipukul kembali supaya air tetap terbelah, supaya Fir'aun tetap mengejar, ya. Setelah sampai di tengah lautan, Fir'aun beserta tentaranya pun ikut mengejar di tengah lautan. Nanti laut itu akan bersatu kembali, sehingga Fir'aun beserta tentaranya akan meninggal di tengah lautan. Nah, niku nggih. Ya. Innahum jundum mughraqun. Innahum sesungguhnya mereka jundun bala tentarane Fir'aun, mughraqun orang-orang yang ditenggelamkan. Ini ya, ditenggelamkan karena lautan telah menyatu kembali. Tapi Nabi Musa pengikutnya terus melintas menuju ke daratan, ya. Kam taroku min jannati wa uyun. Setelah mereka ini, Fir'aun tentaranya mati di tengah lautan, yang terjadi apa? Harta bendanya ditinggalkan semua. Kam taroku, berapa banyak taroku mereka tinggalkan, min jannatin dari taman-taman, wa uyunin dan mata air.
Fir'aun mati, tentara-tentara mati di tengah lautan, harta kekayaannya ditinggalkan. Taman-taman yang indah, ya. Kemudian pepohonan dengan buah-buahnya, mata air yang mengalir, bangunan-bangunan yang indah, semuanya ditinggal oleh Fir'aun. Niki wazuru'in wa maqamin karim, dan tanaman-tanaman dan tempat-tempat karim yang indah, yang mulia. Jadi Fir'aun itu sugih rak karuan, ya, sehingga dia bisa membuat taman indah, bangunan megah, bisa meninggalkan berbagai macam harta kekayaan. Tapi semua ini ditinggal karena Fir'aun telah mati di tengah lautan. Pejabat-pejabat tinggi tentaranya pun mati di tengah lautan. Maka sejumlah harta bendanya ditinggalkan. Wa na'matin kanu fiha fakihin, dan kenikmatan kanu adalah mereka fiha di dalamnya fakihin, bersenang-senang. Kenikmatan apapun yang dulunya dinikmati Fir'aun, dinikmati tentaranya, pejabat-pejabatnya pun ditinggalkan. Kadzalika, seperti demikian, wa aurasnaha, dan kami wariskannya kauman kaum akharin yang lain. Kekayaan Fir'aun yang ditinggal diwarisi oleh bangsa lain. Ini terjadi itu ya. Mulanya pejabat itu harus mengambil pelajaran dari kisah ini. Raja-raja yang besar di tanah Jawa telah mencapai puncak kejayaan, ya, karena keserakahannya, karena kesewenang-wenangannya dikalahkan oleh yang lain. Kerajaannya, harta bendanya dikuasai oleh yang lain. Itu dalam sejarah. Majapahit luar biasa, Sriwijaya pun pernah jaya, tapi tidak terus-menerus kejayaan itu ada masa-masa keruntuhan. Setelah runtuh dikuasai oleh yang lain. Mula pemerintah, pejabat ini harus mengambil pelajaran besar ini. Ya, jangan sampai semena-mena, jangan sampai berbuat zalim, dan itu akan diganti oleh kekuasaan yang lain. Fama bakat alaihimus sama wal ard. Fama bakat, maka tidaklah menangis alaihim, atas mereka as-sama, langit, wal ardu, dan bumi. Wa makanu mudhorin, dan tidak ada mereka orang-orang yang diberi tangguh. Kematian Fir'aun, kematian pejabat-pejabat Mesir saat itu, tentara-tentara mati di tengah lautan, langit tidak bersedih, bumi tidak menangis, ya, karena mereka ini orang-orang yang zalim. Ini dalam sebuah hadis dijelaskan, langit itu ada pintu untuk keluarnya rizki bagi umat manusia. Langit itu ada pintu untuk naiknya amal-amal baik manusia. Kalau pintu itu tertutup, tidak ada, maka langit itu akan menangis, ya. Tapi dengan kematian Fir'aun, dengan kematian bala tentara Fir'aun, bumi langit tidak menangis, karena yang mati adalah orang-orang yang berbuat zalim, mengingkari ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku boten ditangisi langit, boten ditangisi bumi. Dan tidak ada waktu tangguh. Fir'aun itu mau meninggal, itu sadar ge, menjelang tenggelam di lautan, ya, dia mengatakan begini, oh kalau begini, saya percaya kepada Tuhannya Musa, Tuhannya Harun, ya, bilang begitu. Tapi ini sudah terlambat. Allah tidak memberikan waktu tangguh kembali. Sudah terlanjur dia zalim, mengingkari ajaran Allah. Di saat mau tenggelam pun
meskipun keinginannya percaya pada Allah sudah terlambat. Mula kula njenengan monggo sami tobat saderengipun roh kita berada di tenggorokan. Ya. Allah menerima taubatnya hamba selagi roh belum berada di tenggorokan, malam yughargir. Jadi ini menjelang matinya Fir'aun sadar akan kebenaran ajaran Nabi Musa alaihissalam, tapi ini sudah terlambat dan Allah tidak memberikan waktu kembali. Walaqad najjaina bani Israila minal adzabil muhin. Walaqad dan sesungguhnya najjaina kami selamatkan bani Israila minal adzabil muhin dari azab yang menghinakan. Setelah Fir'aun mati, bala tentaranya pun mati di tengah lautan, Bani Israel ini diselamatkan Allah dari kekejaman Fir'aun. Diajaklah oleh Nabi Musa keluar dari Mesir menuju ke Palestina. Niki lamanya 40 tahun. Soalnya Bani Israel ini ono nakale. Menjelang sampai ke Palestina mereka nakal niku nyembah kepada anak sapi. Ya. Yang dibuat dari emas yang bisa mengeluarkan suara. Disembah niku. Ya. Maka mereka berputar-putar belum bisa masuk ke Palestina selama 40 tahun. Dan niku mergo nakali niku wau. Tapi Allah memberikan rizki di saat itu. Ada al-manna was-salwa. Ada burung-burung yang mudah ditangkap untuk dimakan dagingnya. Ada semacam air embun yang manis rasanya. Ya. Itu dimakan, diminum oleh mereka sehingga mereka bisa bertahan hidup. Ya. Intinya diselamatkan dari kekejaman Fir'aun Bani Israel itu. Akhirnya nanti sampai di Palestina dan mereka tinggal di sana. Ya. Min Fir'auna diselamatkan dari Fir'aun. Innahu kana aliya minal musrifin. Innahu sesungguhnya dia yaitu Fir'aun kana adalah aliyan sombong minal musrifin termasuk orang-orang yang melampaui batas. Fir'aun itu sombong, mengaku sebagai Tuhan. Wa ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhanmu yang tinggi. Mengaku Tuhan, sombong, melampaui batas. Mestinya manusia tidak boleh menganggap dirinya Tuhan. Ini melampaui batas. Walaqad ikhtarnahum ala ilmin alal alamin. Walaqad dan sungguh ikhtarnahum, ya, kami telah memilih mereka Bani Israel ala ilmin atas pengetahuan alal alamin di atas alam semesta. Bani Israel itu ternyata dipilih Allah dengan kelebihan-kelebihan. Apa kelebihannya? Bani Israel punya ilmu yang tinggi. Saat itu tidak ada yang menandingi kemampuannya Bani Israel. Wonge pinter-pinter, cerdas-cerdas Bani Israel itu. Ya, pinter-pinter. Maka penemu-penemu yang legendaris di Eropa, di Barat, itu adalah Bani Israel dan kaum Yahudi. Ya, menemukan teknologi-teknologi canggih. Nek kulon jenengan hanya memakai saja penemuan mereka. Nganggue kadang-kadang dereng saged, ya,
menguasai ya. Itu mereka diberikan Allah ilmu yang tinggi. Wa atainahum, dan kami telah memberikan kepada mereka Bani Israel minal ayati, dari ayat-ayat tanda-tanda, ma fihi, apa yang ada di dalamnya, bala mubin, ujian-ujian yang nyata ya. Jadi Bani Israel ini telah diberikan Allah ujian-ujian dan mereka menghadapi itu. Inna haula ilayakulun, sesungguhnya mereka itu benar-benar mereka berkata, in hiya illa mautatunal ula wa ma nahnu bimunsyarid. Orang-orang yang kafir kepada Allah itu mengatakan ya, tidak ada kematian kecuali kematian kami yang pertama. Jadi dino kiamat itu piyambake tiang-tiang kafir boten percaya wontenipun dinten kiamat. Kematian hanya sekali di dunia ini dan tidak akan terulang kembali. Niki wong sing kafir dari Bani Israel, juga kafir yang lain, tidak percaya adanya hari kiamat. Mosok wong sing wis mati saged hidup gesang kembali? Tidak mungkin itu terjadi, karena mereka menggunakan hanya akal saja. Ternyata orang mati rusak badannya, lenyap semuanya bersama alam, tidak mungkin ini akan bisa hidup kembali. Menurut akal seperti itu. Niki mergo wong Bani Israel duwe akal cerdas, maka dia berpikir hanya secara akal saja. Wa ma nahnu bimungsyari, dan tidaklah nahnu kami orang-orang kafir bimungsyarin, orang-orang yang dibangkitkan. Mereka tidak percaya kalau akan dibangkitkan pada hari kiamat. Fa'tu bi abaina in kuntum shadiqin. Fa'tu, maka datangkanlah bi abaina, dengan bapak-bapak kami, in kuntum, jika kalian shadiqin, orang-orang yang benar. Orang kafir dari Bani Israel dan juga yang lain mengatakan, jika orang mati nanti akan dihidupkan kembali pada hari akhir. Coba sekarang ya, bapak-bapak kami yang telah mati, hidupkanlah. Nabi Muhammad ditantang seperti itu. Hidupkan bapak-bapak kami yang telah mati. Kalau itu memang bisa, kami akan percaya adanya hari kebangkitan. Niku, tapi Nabi Muhammad boten memenuhi permintaannya. Nanti yang memenuhi permintaannya itu sudah pernah terjadi pada zaman Nabi Isa alaihi salam. Bani Israel minta supaya Nabi Isa menghidupkan orang mati. Dengan izin Allah, orang mati bisa hidup. Tapi karena mereka tetap kafir, seperti itu dianggap nopo sihir. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, bisa menjadikan orang yang buta melihat, bisa menjadikan orang yang berpenyakit kusta sembuh dengan izin Allah. Tapi ini semuanya dianggap sihir. Kalau Nabi Muhammad meminta kepada Allah orang mati bisa hidup, mereka pun akan menganggap sihir. Maka ini tidak dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahum khairun am qaumut tubba. Ini ditegur oleh Allah. Orang-orang kafir ditegur. Orang-orang Bani Israel yang ingkar kepada Allah ditegur. Ahum khairun, apakah mereka itu lebih baik? Am qaumut tubba,
dibandingkan dengan kaum Tubba. Zaman riyin tenggene Yaman niku nggih, Arab bagian timur niku wonten kaum Tubba. Wonge gede dhuwur, kuat-kuat, pinter-pinter wong Tubba niki, tapi tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Ya, akhirnya bagaimana? Kaum Tubba itu dibinasakan oleh Allah karena kesombongannya. Dan ini mulanya diingatkan, apakah orang kafir dari Bani Israel lebih baik dari kaum Tubba? Wong Bani Israel pinter-pinter memang, tapi kaum Tubba telah melampaui kepandaiannya. Itu pun karena engkar kepada Allah akhirnya dimusnahkan. Ya. Walladzina min qablihi, dan orang-orang sebelum itu pernah ada kaum Ad, kaum Samud yang engkar kepada Allah juga dimusnahkan. Ahlaknahum, kami telah membinasakan mereka. Innahum kanu mujrimin, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berdosa. Kaum Tubba dibinasakan Allah di Yaman, ya. Kaum Ad, kaum Samud dibinasakan oleh Allah karena mereka menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Hud, Nabi Soleh. Akhirnya mereka dibinasakan. Itu mestinya menjadi pelajaran besar bagi orang-orang Bani Israel yang ingkar kepada Allah. Ya. Kalau dia ingkar, dia pun akan mengalami hal yang sama, akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Ini sudah keluar dari sejarah Fir'aun dan Nabi Musa. Allah akhirnya menyampaikan, wa ma khalaqna, dan tidaklah kami jadikan as-samawati langit, wal arda dan bumi, wa ma bainahuma dan apa yang ada di antara keduanya, laibin dengan bermain-main. Bumi diciptakan, manusia diciptakan, tumbuhan, hewan, langit dengan segala macam benda-benda langit dicipta itu tidak sia-sia. Allah menciptakan semua ada tujuannya. Wonten tujuane. Tidak ada makhluk yang diciptakan Allah tanpa tujuan. Ya. Penyakit diciptakan ono tujuane. Supaya apa? Supaya manusia belajar tentang kesehatan, sehingga ada fakultas kedokteran, farmasi, ahli medis. Nah niki nek penyakit boten wonten, dokter tidak ada, obat-obat tidak diproduksi, perawat dan lainnya tidak punya pekerjaan, maka penyakit mendatangkan manfaat supaya manusia sadar bahwa hidup ini ya ada kalanya senang, ada kalanya susah. Kenapa iblis, setan diciptakan? Apa manfaatnya? Untuk menguji manusia, mana mereka yang mengikuti jejak langkahnya setan tergolong orang-orang yang sesat, mana mereka yang bisa menolak ajaran-ajaran setan, dia orang yang kuat imannya. Duh, sedaya niku wonten manfaate. Ada manfaatnya. Ya. Bakteri diciptakan apa manfaate? Untuk mengurai ya, segala macam benda-benda yang kotor. Kalau bakteri tidak ada, sampah-sampah akan tetap utuh, tidak dapat diurai, dan itu akan mengganggu kehidupan. Terus napa mawon ingkang dipun ciptake Gusti Allah nggadahi tujuan. Ya, tidak main-main. Ya, ada tujuan yang baik. Ma khalaqnahuma, tidak kami menjadikan keduanya langit bumi illa bil haqqi, kecuali dengan hak, dengan kebenaran.
walakinna aksarohum la ya'lamun. Walakinna akan tetapi aksarohum kebanyakan mereka la ya'lamun tidak mengetahui. Banyak orang yang tidak tahu rahasia penciptaan langit dan bumi. Mendung-mendung ono manfaate. Dengan mendung hujan turun, ya. Lapisan-lapisan di udara ada manfaatnya. Dengan adanya atmosfer, benda-benda langit dapat dicegah untuk menghujani bumi kita. Terus sedaya ingkang dipun ciptake Gusti Allah nggadahi manfaat. Kesimpulannya, Nabi Musa telah berjuang keras untuk berdakwah, mengajak Fir'aun dan kaumnya percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun ajakan Nabi Musa ditolak. Yang kedua, Nabi Musa menunjukkan mukjizat-mukjizatnya. Tongkat berubah jadi ular, ya. Tongkat bisa membelah lautan. Tangan Nabi Musa mengeluarkan, memancarkan cahaya, tapi semuanya ini tidak dipercaya oleh Fir'aun kemukjizatan ini. Akhirnya Nabi Musa mengajak Bani Israel keluar dari Mesir, dari penindasan Fir'aun. Kemudian Fir'aun mati bersama tentaranya dan meninggalkan harta benda di Mesir yang banyak jumlahnya. Harta itu dikuasai oleh orang-orang yang kemudian. Akhirnya apa? Nabi Musa mengajak Bani Israel menuju ke Palestina. Bani Israel diberikan Allah kelebihan-kelebihan ilmu. Tapi dengan ilmu yang diberikan, dengan cobaan yang diberikan, ada Bani Israel yang ingkar kepada hari kiamat, ingkar kepada ajaran Nabi Musa. Sebagian ada yang seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan menunjukkan kepada mereka bahwasanya kiamat itu benar-benar terjadi, ya. Allah menciptakan langit bumi beserta isinya. Nanti akan diuji mana hamba Allah yang baik untuk mendapatkan balasan kebaikan itu, mana hamba Allah yang tidak baik, menolak ajaran Allah, menolak ajaran Rasul, mereka akan diberikan azab karena keingkarannya. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu ada manfaatnya. Niki antawisipun kesimpulan dari surat Ad-Dukhan ayat 19 sampai 39. Sebelum tanya jawab, niki santunan yatim berapa yang hadir? 22. Ini yang hadir hari ini dari anak yatim kita 22. Dari jumlah keseluruhan pintu sakniki Bu. Sekarang jumlahnya 35. Sudah ada yang lulus SMP nggih. Aslinya 38, ada yang pindah, tinggal 35. Berarti butuh dana nek rawuh sedaya 3.500.000 setiap bulan. Monggo ingkang longgar rezeki saged nderek gabung, berapapun yang kita kumpulkan akan disalurkan pada yatim piatu di Perumahan Kalium Indah, Perumahan Permai dan sekitarnya sejumlah 35 anak. Nek kula jenengan ora peduli kepada yatim, tergolong orang-orang yang mendustakan agama Allah. Walaupun tidak seberapa, mari kita bersama-sama untuk menunjukkan kepedulian kita kepada yatim piatu. Yang telah beramal, semoga Allah terima amal solehnya, dan mudah-mudahan hartanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahuran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Yai, tadi disampaikan tentang kisah Fir'aun dan Nabi Musa.
Tadi Nabi Musa diperintahkan untuk keluar ketika Allah akan menurunkan azab berupa belalang dan semacamnya. Yang ingin saya lakukan sederhana, Pak. Perintah untuk hijrah itu masih di lingkungan Mesir atau di luar Mesir? Yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Fir'aun sudah tenggelam, Nabi Musa beserta Bani Israelnya itu juga diperintahkan hijrah ke Palestina. Yang saya tanyakan, ketika Nabi Musa dan Bani Israel itu ke Palestina, di situ masih ada kaumnya Fir'aun. Yang saya tanyakan, kaumnya Fir'aun itu ditinggal Nabi Musa dalam keadaan masih ingkar atau sudah beriman kepada Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, ketika Allah memerintahkan Nabi Musa beserta pengikutnya untuk keluar dari Mesir, apakah perintah ini Nabi Musa dan kaumnya masih ada di Mesir? Mungkin ya. Pada saat perintah ini ada, Nabi Musa masih di Mesir beserta pengikutnya sing derek dipun ajak keluar. Setelah perintah ini, Nabi Musa memenuhi perintahnya Allah. Mereka diajak untuk keluar dari Mesir, dari kekejaman Fir'aun, dengan berangkat di malam hari menuju ke Palestina. Itu harus melintasi Laut Merah. Persoalannya bagaimana caranya? Nggak ada perahu. Maka mukjizatnya itu digunakan untuk membelah lautan. Nah, ini peristiwa yang menakjubkan, sehingga Nabi Musa pengikutnya malam itu berangkat dari Mesir menuju ke Palestina. Jadi perintah ini langsung direspon oleh Nabi Musa ketika Nabi Musa masih ada di Mesir. Nah, ini kan cerita, berarti ini disebutkan, tapi dulu langsung diperintah. Mereka langsung keluar dari Mesir menuju ke tanah yang dijanjikan Allah di Palestina itu. Dulu namanya tanah itu Kan'an, ya, dikuasai oleh bangsa-bangsa yang silih berganti. Ya, niku Bani Israel dijak mlebu mriku wedi, takut soalnya penduduknya itu kuat-kuat. Nek dimusuhi bagaimana? Maka Nabi Musa mengajak, masuklah kamu dengan menundukkan kepala. Jadi disuruh hormat. Nek hormat, orang-orang yang ada di Palestina akan menerima baik. Nah, niku akhirnya dicontoh nek kula jenengan ziarah makam wali, pintune niku napa gawange niki ndek nggih, cendhek kados tenggene Nyat Nyono niku nggih. Niku kan cendek, harus bagaimana? Menunduk, ya, dipaksa kita untuk menunduk. Nah, niko setelah Bani Israel menunduk untuk masuk ke Palestina, mereka selamat, tidak dimusuhi. Niku nggih. Terus perintah itu ketika memang Nabi Musa masih berada di Mesir. Yang kedua, setelah Fir'aun meninggal, bala tentaranya meninggal di tengah lautan, apakah di Mesir ini dihuni oleh orang-orang yang istilahnya ingkar kepada Allah, ingkar kepada Nabi Musa? Sebagian percaya kepada Nabi Musa, tapi tidak ikut Nabi Musa karena masih punya kerabat, keluarga, harta benda. Mereka percaya pada Nabi Musa. Bahkan istrinya Fir'aun itu tergolong namanya Siti Asyah, ya. Siti Asyah bukan Aisyah. Siti Asyah itu orang yang percaya kepada Allah. Jadi sebagian yang tinggal di Mesir setelah Fir'aun mati, sebagian orang-orang yang beriman dari kalangan Mesir maupun dari kalangan Bani Israel yang belum ikut pindah bersama Nabi Musa. Niku. Maka dalam tafsir niki menurut Ibnu Katsir
yang tinggal di Mesir itu adalah Bani Israel yang mewarisi hartanya Fir'aun. Itu dari Bani Israel. Ya, jadi orang-orang yang beragama tauhid seperti itu. Ya. Ngoten Pak nggih. Monggo wonten malih pertanyaan lagi Pak Romdoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan ayat 31 Pak, bahwa Fir'aun itu penguasa yang sombong dan kekejamannya itu sangat melampaui batas. Tadi dikatakan Pak Moja, kalau bisa penguasa sekarang jangan meniru kesombongan Fir'aun gitu Pak. Yang saya tanyakan begini Pak, tadi sudah ngendikake Pak Moja bahwa di balik kekejaman Fir'aun itu ada seorang istri yang solehah, cantik, namanya Siti Asyah, ya Pak. Dengan kuasa Allah, Siti Asyah itu menemukan seorang bayi hanyut di sungai Nil yang besar, luas, namun dengan campur tangan Allah ditemukanlah bayi, ternyata itu awal Nabi Musa, Pak. Dan itu mungkin tidak hanya kebetulan tapi juga campur tangan Allah. Yang saya tanyakan begini Pak, kekejaman Fir'aun itu pembantunya atau dayangnya setia saja yang namanya Masitoh tidak mengikuti keinginan Fir'aun, bahkan punya kepercayaan tauhid, maka disiksa, dibakar ataupun digoreng hidup-hidup sekeluarga Pak. Yang saya tanyakan, dia punya istri yang solehah, cantik, itu juga tidak menganut Nabi Musa, menganut Fir'aun. Dan saya pernah mendengar di antara wanita solehah yang masuk surga termasuk Siti Aisyah. Apakah waktu itu tidak ada siksaan buat Asyah dengan kekejaman Fir'aun itu Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan intinya, apakah pada saat Fir'aun berkuasa tidak ada siksaan bagi istrinya yang percaya kepada Allah, ya, tidak mengikuti Fir'aun. Padahal yang lain seperti Ibu Masitoh terkenal ini digoreng, istri itu digoreng, suaminya juga sama, anaknya juga masih kecil di dalam penggorengan. Ini semua menjadi pelajaran bagi yang lain. Kenapa istrinya tidak hukum dengan hukuman setara dengan itu? Niki zaman niku istri Fir'aun yang bernama Siti Asyah itu menyembunyikan keimanannya, akidahnya. Termasuk Ibu Masitoh menyembunyikan konangane kan ketika menyisir rambut, sisir itu jatuh, dia menyebut nama Allah, dilaporkan kepada Fir'aun. Tapi boten Fir'aun sing niki lho niku. Dewi Masitoh itu Fir'aun yang lain. Fir'aun yang musuh Nabi Musa itu Fir'aun keempat, Raja Ramses keempat. Niku sebelum itu Dewi Masitoh niku. Jadi lain ceritanya. Nah, ketika sisir itu jatuh menyebut nama Allah konangan. Jadi di Mesir turun-temurun kerajaan itu memang dipimpin oleh raja yang zalim seperti Fir'aun yang keempat. Semuanya begitu, sehingga tidak boleh masyarakat punya kepercayaan selain yang diikuti oleh raja. Nah, mereka supaya selamat menyembunyikan itu, disembunyikan, sehingga istrinya Fir'aun ini pun tidak diketahui oleh Fir'aun tentang keyakinannya. Nah itu, maka perempuan yang baik di saat Fir'aun berkuasa adalah istrinya Fir'aun. Perempuan yang baik ketika Nabi Muhammad diutus oleh Allah, Siti Khadijah. Juga Siti sing terakhir niku
Siti sinten? Putrane Abu Bakar As-Siddiq, Siti Aisyah. Niku ingkang sae ya. Generasi riyen-riyen nggih wonten perempuan yang bagus, yaitu ibunya Nabi Isa alaihissalam, Siti Maryam. Itu wanita-wanita yang baik pada zaman yang berbeda. Ngoten nggih. Dados niku wau wong sing iman langka mergo kekuasaan sangat zalim, mereka menyembunyikan. Maka Siti Asiyah ini tergolong wanita yang baik di zamannya. Orang kena hukuman wong dia menyembunyikan ibadahnya, akidahnya tidak ditampakkan kepada Fir'aun, sehingga nggak ada yang tahu. Diketahui setelah kematian Fir'aun. Ya, nah, itu berkali-kali Nabi Musa itu mau dibunuh. Ketika Nabi Musa menarik-narik jenggotnya Fir'aun zaman kecil, oh ini bayi ini yang disangka akan mengambil alih kekuasaan, mau dibunuh, dilarang oleh Siti Asiyah. Ya. Ketika bayi itu diambil, dipungut, Fir'aun sudah curiga, ini pasti bayinya orang ya, dari Bani Israel. Ya, buang saja, alasannya Siti Asiyah belum punya anak, kita rawat sendiri pasti akan jadi anak yang baik. Nah, itulah tanda-tanda bahwa Siti Asiyah itu orang yang saat itu punya keyakinan bagus. Ngoten nggih? Monggo ibu-ibu wonten ingkang mati. Oh, Pak Slamet, Pak Slamet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini bangsa Indonesia mengibarkan sang merah putih satu tiang penuh dalam rangka Hari Pahlawan. Pejuang-pejuang kita dulu berangkat perang, mengangkat senjata, mengusir penjajah, tidak lepas mengumandangkan suara takbir. Pertanyaan saya, Panglima Besar Jenderal Sudirman, pahlawan nasional yang sakti mandraguna, selalu lolos dalam kepungan penjajah, tidak pernah tertangkap, bahkan mungkin ditembak pun tidak mempan kalau tidak salah Pak Ustadz. Yang saya tanyakan, amalan apa yang menjadikan beliau itu selalu selamat dalam kejaran penjajah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Slamet mengingatkan kita semuanya akan tanggal 10 November hari ini dengan dikengken mengibarkan bendera satu tiang penuh ya, karena keberhasilan dari pejuang-pejuang kita melawan penjajah engkang ditangkleke. Kenapa orang-orang terdahulu di dalam melawan penjajah punya kemampuan sakti mondraguna ya, dibedil ora tegas ya. Kenapa demikian? Bagaimana cara memperoleh seperti itu ya? Yang pertama, kejadian luar biasa yang dialami orang-orang mukmin itu disebut dengan maunah. Nek tingkat rada inggil malih wali naminipun karomah. Ya. Barangkali mereka mendapatkan itu. Selain itu memang ada amalan-amalan yang dilakukan orang terdahulu untuk mendapatkan kekuatan spiritual seperti itu. Contohnya mbiyen bambu runcing yang dipakai untuk senjata pribumi melawan penjajah niku mboten sembarangan. Bambu runcing itu telah dibacakan kalimat-kalimat thayyibah, telah dengan doa-doa para wali. Jadi dikumpulke Pak, wali ndonga. Bambu runcing ini akan menjadi senjata yang memiliki kekuatan dahsyat. Iku ana carane mboten sembarangan terus negor pring dinggo mboten ngoten. Jadi lewat para ulama-ulama yang telah memiliki kekuatan spiritual. Iki ngoten niku. Biyen ngangge napa?
penjalin atau rotan, niku sekali pukul rotan orang itu bisa menggelepar mati. Nah, rotan mboten sembarangan. Istilahnya telah didoakan oleh para alim, para orang-orang yang mulia untuk diberikan Allah kekuatan pada benda itu. Sekalian para wali-wali Allah mendoa semoga para prajurit ini diberi ketangguhan, kemampuan luar biasa sehingga ditembak orang apa-apa. Ya. Bedil itu ditutup napa niku? Pucuke niku mboten saged muni kok wong tiyang riyen-riyen ampuh-ampuh. Lah nek wong saiki kena angin masuk angin. Wong saiki ora diapa-apake seloro, nggih. Wong biyen iki dipukuli diapakan setan itu karena memang karunia Allah seperti itu. Nggih. Ya ana lakone niku wonten Pak niku. Anti api, anti senjata, anti benda-benda tajam niku wonten amalan-amalanipun. Ngoten nggih? Terakhir ibu-ibu, monggo Bu Romdon kok ana kalih nggih. Kalih mboten napa, monggo. Nggih. Ada dua pertanyaan, Bu Beni dan Bu Romdon nggih. Nggih ngoten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang ingin saya tanyakan Pak, pada waktu Nabi Musa ada di Mesir nggih, itu apakah ibadah orang-orang Mesir yang percaya kepada Allah termasuk termasuk istrinya Fir'aun itu apakah sama seperti kita dalam ibadah Pak? Sehingga bagaimana dia ibadahnya sampai tidak ketahuan Fir'aun Pak, yang ketahuan waktu mengucap ketika sisir jatuh itu. Demikian Pak, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ditanyakan agama yang dianut oleh orang-orang yang bertauhid pada zaman Fir'aun ini seperti agama kita atau yang lain. Tentu saja tidak sama. Islam datang zaman Rasulullah tahun yaitu 622 ya, abad ke-7. Sedangkan kejadian Fir'aun ini pada zaman Nabi Musa sekitar abad ya 15 sebelum Masehi, ya. Abad itu ya. Soalnya Nabi Musa berangkat dari Mesir ke Palestina itu abad ke-13 ya, 1200 sekian sebelum Masehi ya, itu berangkat ke sana ya. Maka agama dipakai agama apa? Agama sebelum agamanya Nabi Musa alaihi salam ya. Sebagian yang baru ya agamanya Nabi Musa, tapi sebagian yang lain itu agama-agama terdahulu yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim ya. Cara sholatnya gimana, ibadahnya gimana? Tidak sama dengan orang Islam dengan sholat 5 waktu mboten sami ya. Makanya ini disembunyikan ya. Untuk menyebut nama Allah masih sama, Tuhan dari awal sampai akhir sama Allah. Rasulnya yang beda, ibadahnya berbeda pula. Sehingga ini dirahasiakan supaya Fir'aun tidak mengetahuinya. Soalnya nek ana wong nyembah selain Fir'aun dibunuh langsung niku. Kejam Fir'aun itu. Maka hal ini disikapi dengan merahasiakan ibadah dan akidahnya. Ngoten nggih? Monggo terakhir Bu Romdon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya ingin menanyakan waktu pengajian di Bulughul Mahram ya Pak ya. Saat itu Pak Muja menerangkan bahwa seorang wanita ketika keluar rumah, apalagi hendak bepergian yang jauh, sebaiknya didampingi oleh mahramnya ya Pak. Yang ini saya tanyakan Pak, bagaimana halnya jika seorang wanita yang masih punya suami tapi dia berangkat ibadah umroh sendiri,
Bahkan dari pihak suami mengatakan sakarepmu nek arep mangkat. Nah, yang saya tanyakan, apakah hal seperti itu membuat si suami sakarep kan berarti kurang ridho, Pak? Apakah seperti itu diperbolehkan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan terakhir. Bagaimana kalau ada seorang istri mau berangkat umroh, sedangkan perjalanan jauh harus ada mahram. Suami tidak bersedia mendampingi, bahkan napa niku istilahnya cuek ya, kepada istri yang sedang melaksanakan ibadah umroh ini. Apakah sikap suami dibenarkan? Tentu saja tidak, karena ini dalam hal ibadah. Mestinya suami kalau memang tidak mendampingi karena mungkin tidak bisa meninggalkan pekerjaan sementara ini, atau mungkin biaya untuk ke sana hanya cukup satu orang untuk istri saja, walaupun demikian dia tidak boleh istilahnya cuek seperti itu. Harusnya bagaimana? Mengizinkan dengan baik-baik dan menyerahkan kemahromannya kepada pihak pengelola umroh. Jadi ada napa niku istilahnya pendamping yang disediakan oleh biro kepada seorang wanita yang berangkat bepergian sendirian. Tapi mahram yang seperti ini tidak seperti mahram pada aslinya, ya. Jadi itu hanya mengawasi, hanya mengamankan dalam perjalanan. Sama saja nanti dengan berangkat haji, seorang diri, seorang istri tanpa pendamping mahram. Soalnya sing berangkat memang izin wis bojone ora ono. Niku panjenengan nanti akan dicarikan mahram oleh ya napa muassasah yang mengelola haji. Jadi orang lain ya panitia, ketua rombongan, ketua regu akan ditunjuk untuk mendampingi perjalanannya dan memberikan keamanan seperti itu. Dan ini nggak boleh suami bersikap seperti itu. Andai kata dia tidak setuju, ini alasannya harus bisa diterima oleh akal sehat. Misalnya istri dalam keadaan punya penyakit berat, kalau nanti perjalanan dipaksakan dia akan mengalami kesulitan, mungkin di sana nggak bisa jalan, nggak bisa ikut tawaf dan lainnya. Nah ini alasan itu bisa dipertimbangkan. Tapi kalau alasan hanya seperti tadi kan tidak jelas gitu ya, ini tidak diperbolehkan. Justru seorang suami kalau ridho istrinya melakukan amal ibadah yang baik, dia pun mendapat pahala yang besar. Ya, seperti itu. Nah, kulon jenengan mengadakan perjalanan jauh sejarak 85 km harus ada pendamping namanya mahram, supaya di perjalanan kulon jenengan tidak diganggu orang lain. Saat ini macam-macam, wong wedok dhewe anayu dijejeri tawani aqua, setelah diminum akhirnya lupa diri, HP-ne dijaluk, perhiasannya dijaluk, kena pelet. Tapi kalau ada pendamping, ya maka pendampingnya akan tahu itu semua. Mulane niki nek perjalanan rodo adoh mencapai ya jarak untuk di jamak sholat 85 kilo sekitar itu, perempuan yang bepergian hendaklah ada pendampingnya. Apa meneh ning tanah suci harus ada pendamping. Maka suami yang baik mestinya harus mensupport niat baik istri untuk melakukan ibadah ini, tidak mengabaikan, tidak cuek kepadanya seperti yang ditanyakan. Ngoten nggih? Kados pun cekak ingkang badhe tanglet mangke pertemuan yang akan datang. Mugi-mugi kula panjenengan tasih pinaringan kesempatan saged ngaji bareng-bareng wonten majelis menika. Nggih, kados pun cekap menawi anggen matur wonten kekirangan nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dungane dereng nggih. Monggo sareng-sareng diwaos donganipun kesupen. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imamam wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirni minhu ma nasitu wa'alimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.